Baik Bolo, terkait tentang begitu mujarabnya doa orang yang terdolimi tadi, tak pandang bulu yang terdolimi itu ahli taat atau ahli maksiat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terdolimi. Fa'innaha laisa bainaha wa bainallahi azza wa jalla hijab. Hati-hatilah terhadap doa orang yang terdolimi, karena antara doa itu dan Allah tak ada hijab sama sekali. Ma'wad seperti itu. Inilah yang dalam terminologi mbah-mbah kita orang Jawa biasa diistilahkan dengan kualat. Oh kualat itu. Oh kualat itu. Itu dalam kondisi terdolimi tadi. Ya wis, hati-hati. Kita lanjutkan deh. Mereka yang doanya itu terkabul adalah orang yang mendoakan saudaranya di belakang. Mendoakan saudaranya di belakang itu maksudnya begini, Bolo. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang Bolo doakan. Gini Bolo ya. Saya itu pernah diwejangi sama kiai saya waktu di pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan ternyata ketika saya kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir, saya mendapatkan wejang yang sama. Wejangannya begini, berdoalah dengan lisan tak berdosa. Waktu di pesantren saya bertanya, Bapak Kiai, bagaimana mungkin kita itu bisa berdoa dengan lisan tak berdosa? Sementara mana ada sih manusia saat ini tuh yang lisannya itu steril tanpa dosa? Ya jelas nggak ada, Li. Lalu maksud panjenengan itu bagaimana? Berdoalah dengan lisan tak berdosa. Maksudnya begini, Le. Kalau kalian sedang mengharapkan sesuatu, doakan sama untuk orang lain, Le. Nah, ketika engkau mendoakan orang lain, di saat itulah malaikat itu juga mengaminkan doa yang sama untuk dirimu. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Darda. Jadi kalau kalian mendoakan orang lain, malaikat itu ngamini kemudian jawab walaka bimithlin. Dan bagimu doa yang sama engkau panjatkan untuk saudaramu. Bolo ingin mobil mewah misalkan ya, Rolls Royce. Itu doanya jangan ya Allah anugerahi saya Rolls Royce. Nah, caranya berdoa dengan lisan tak berdosa adalah ya Allah anugerahilah teman saya namanya Mas Koko Setia Adi mobil Rolls Royce. Itu malaikat itu mengaminkan doa itu, dan juga malaikat mendoakan yang sama untuk panjenengan. Lisan malaikat itu duwe dosa apa enggak Bolo? Yoga. Itulah yang dimaksud dengan berdoa dengan lisan tak berdosa. Dengan cara mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan yang sama dengan apa yang kita doakan untuk orang itu. Berikutnya, wis piro Bolo? Kurang piro ya? Oh, kita lanjutkan deh. Berikutnya adalah yang ke-8. Adalah doa orang yang tidur dalam kondisi suci. Wah, iki rodok langka. Orang berangkat tidur kemudian dia wudhu terlebih dahulu, itu rodok langka Bolo. Tapi kalau Bolo mengamalkan ini, ketika saat terbangun Bolo panjatkan doa, insya Allah mustajab sebagaimana tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi jika ada seorang hamba berangkat tidur itu berwudu dulu, bersuci dulu,
Maka ketika dia bangun tidur lalu memanjatkan doa apapun yang dia kehendaki, mustajab. Ya nggak bisa rutin, kita biasakan sekali dua kali. Tak wudhu rek. Gini bolo, saya pernah merasakan ya beda antara berangkat tidur dengan berwudhu terlebih dahulu atau tidak. Kalau berangkat tidur itu dalam kondisi berwudhu terlebih dahulu, itu kualitas tidur itu biasanya, kalau kita berbicara kualitas tidur, itu lebih oke. Yang biasa mungkin suka girap-girap atau suka ngelindur gak karu-karuan, itu bisa zero nanti. Dan sisi plusnya lagi berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, orang yang bangun tidur ketika berangkat tidurnya itu suci, doanya mustajab. Berikutnya yang ke-9, yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini konteksnya bukan hanya seorang kepala negara loh, misalkan dalam lingkup perusahaan, kan itu misalkan ada direktur, itu juga masuk kategori pemimpin di sini. Jadi tidak selalu kalau dalam terminologi Quran atau hadis, pemimpin itu tidak selalu menunjuk pada seorang kepala negara, tapi komunitas apapun dan di situ terangkat seorang pemimpin, bila dia mampu bersikap adil, dia juga termasuk yang dikabulkan doanya oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wal imamul muqsit la turaddu da'watuhu. Pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak. Adil di sini itu ukurannya, adil itu begini, seberapa sejahtera yang dia pimpin, nah gitu ya. Sekurang-kurangnya seberapa dia itu dicintai mereka yang dipimpin. Mengukur keadilan seorang pemimpin itu secara fisik yang kelihatan mata, seberapa yang di bawahnya itu tersejahterakan, minimal seberapa banyak yang di bawahnya itu cinta sama dia. Lenak bawahannya gerundel kabeh, ya mencurigakan ini. Itu boleh ya. Yang terakhir yang ke-10. Di antara yang terkabul doanya adalah mereka yang sangat sering mengingat Allah. Dan mereka yang sering mengingat Allah otomatis menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dalam terminologi sufi, beliau disebut dengan wali, jamaknya aulia. Dalam terminologi Al-Quran disebut dengan ibadullah as-salihun. Itu tadi boleh 10 hamba yang doanya itu mustajab, mujarab, wud. Barangkali pernah berada di kondisi 10 tadi, jangan sia-siakan kesempatan itu boleh. Mugi-mugi manfaat gitu boleh. Dan semoga apa yang kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah, diberkahi dan dikabulkan dengan keterkabulan yang terbaik. Matur nuwun, terima kasih menyaksikan, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV. Baik Bolo, kembali lagi di acara kesayangan kita Titian. Sudah 2 ya hamba-hamba yang doanya itu mustajab, terkabul, orang tua dan putranya sendiri. Yang ketiga adalah musafir. Musafir adalah siapapun yang sedang melakukan perjalanan, dan perjalanan ini adalah bukan sebagai rutinitas. Kalau bolo budal kerja itu kan sudah rutinitas bolo. Musafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang
melakukan perjalanan syaratnya tidak dalam rangka bermaksiat. Syaratnya itu. Nah, siapapun dari kita yang sedang melakukan perjalanan, itu di situ juga selama perjalanan itu itu Allah memberikan kemujaraban untuk kita memanjatkan doa. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis, sama dengan hadis yang nomor 1 tadi dari Abu Hurairah, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Musafir. Jadi kalau seandainya panjenengan itu sedang traveling, traveling yang bukan bersifat rutin ya, insidentil, coba diingat ketika saat traveling itu, saat sholat, saat apa, panjatkan doa. Karena berdasar hadis tadi, itu juga bagian dari orang yang sedang musafir, melakukan safari, di antara mereka yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keempat, hamba yang doanya terkabul adalah mereka yang puasa bolo yang rajin puasa, entah itu puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa-puasa sunnah lainnya. Ketika puasa itu, atau juga mungkin puasa wajib Ramadan atau puasa nazar, pokoknya pas poso itu juga gunakan waktu untuk mengaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang rajin puasa, biasanya apa yang keprojot dari lisannya itu ake mandine, biasanya seperti itu. Biasanya di sini itu berdasar empiris yang saya saksikan. Beberapa rekan, beberapa ulama, beberapa kiai yang rajin poso, itu kadang-kadang yang sepatah dua kata itu akeh dadine. Makanya hati-hati kalau nggojloki konco yang suka puasa. Itu ya, berpuasa. Yang belum rajin puasa dilatih. Ya Senin Kamis. Itu ya sudah yang keempat. Berikutnya adalah yang kelima. Yang doanya terkabul oleh Allah adalah mereka yang berada di dalam kesulitan. Mereka yang berada di dalam kesulitan ini kondisinya banyak. Bisa saat tertimpa musibah, bencana alam misalkan. Itu kan kondisi sulit. Atau musibah apa? Ban bocor misalkan, ngeban. Itu kan juga kondisi yang sulit kategorinya. Atau sedang kesulitan masalah finansial. Itu juga masuk kategori kondisi sulit, dan di momen itu silahkan panjatkan doa, menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian ejawantah dari makna Quran surah Asy-Syarah ayat 5-6, yang sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, di antaranya sirnya, rahasianya itu tadi. Orang dalam kondisi sulit itu Allah berikan reward, Allah berikan anugerah keterkabulan doa. Sebagaimana di Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa sih yang mengabulkan doa-doa orang yang berada dalam kondisi sulit itu ketika berdoa kepadanya Allah? Ya Allah itu sendiri.
Tentu kita itu tidak berharap mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup. Tapi jika pun takdir mengondisikan kita berada dalam kondisi itu, ingat boleh ya, dengan kelegowahan hati, panjatkan doa. Bisa jadi disitulah doa boleh tuwet seperti itu. Jangan kok ketika sulit itu nolongsone dibanterno apes, jangan. Di detik-detik nelangsa itu panjatkan saja doa. Itu boleh ya. Sudah yang kelima. Berikutnya yang keenam. Yang keenam ini mirip-mirip kondisinya. Kalau tadi kondisi dalam masa sulit, sekarang yaitu orang-orang yang terdolimi. Hati-hati loh boleh ya. Orang-orang yang berada dalam kondisi terdolimi itu dungone mandi boleh. Misalkan ono wong jarak koncone, entah itu jaraknya utang gati sahur, koncone mangkel. Hati-hati loh dengan kemangkelan teman tadi. Bolo utang sengaja gati sahur kemudian dia mangkel. Loh, dalam kondisi seperti ini yang mangkel tadi itu berada dalam posisi sedang terbolimi, dan dia pun ketika sumpah serapah bisa jadi kedaden. Hati-hati boleh ya. Hati-hati, doanya orang yang terdolimi itu hati-hati bisa kedaden. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi itu orang yang terdolimi di sini itu tidak pandang bulu, yang terdolimi itu ahli taat atau ahli maksiat. Pokoknya didolimi kemudian dia sumpah serapah kepada yang mendolimi. Hati-hati. Jadi juragan ya gitu. Hak-hak kesejahteraan yang di bawahnya kok tak dipenuhi, anak buah sumpah serapah. Hati-hati. Ledeh. Boleh ya. Itu yang keenam. Masih ada 4 lagi. Setelah ini kita lanjutkan ke tadi titian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiarek TV yang berbahagia, alhamdulillah, kembali kita bersama di program kesayangan kita, Titian. Di episode terkait tentang etika berdoa, pernah saya sampaikan bahwa aktivitas berdoa adalah satu keniscayaan, satu keharusan bagi mereka yang beriman dan merasa papa di hadapan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal tentunya yang menyebabkan doa itu terkabulkan, meskipun secara umum Allah menjamin seluruh doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rahasia Allah, unpredictable. Tak satu pun hamba itu bisa memprediksi cepat, sedang, lama, tidaknya sebuah doa itu terkabulkan. Ada beberapa kondisi yang mustajab, ada beberapa situasi yang mustajab, ada beberapa orang yang memang si empunya itu sendiri lebih terkabul doanya daripada yang lain. Siapa saja mereka?
kami himpun 10 hamba yang doanya itu terkabul, yang kualitas doanya itu lebih potensi untuk terkabulkan doa itu tuh lebih, yang terhimpun dari beberapa hadis sahih. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah doa orang tua kepada putranya. Yang dimaksud di sini adalah putra sedarah sedaging. Makanya Bolo, utamanya Anda yang sebagai seorang ibu, mohon untuk menjaga lisan, mohon untuk berhati-hati dengan apa yang terkeluarkan dari lisan panjenengan. Mohon maaf, kadang-kadang saya dapati di lapangan, atau Bolo juga mungkin pernah menyaksikan, ketika kondisi emosional seorang ibu terhadap anaknya, itu yang terkeluarkan itu kata-kata yang bukan-bukan. Oh ancene, dan seterusnya. Oh ancene, dan seterusnya. Loh, hati-hati loh Anda yang sebagai seorang ibu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." 3 doa yang tak diragukan lagi mustajab, tak diragukan lagi mujarab. Yang pertama adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk putranya. Loh, yang keperucut itu kan nggak sengaja. Loh, justru yang tidak sengaja itu, sesuatu yang disengaja dilakukan itu kadang-kadang masih ada tendensi, kadang-kadang masih ada motivasi, kadang-kadang masih bercampur dengan harapan, kepentingan, keinginan. Tapi sesuatu yang keperucut, spontan, itu biasanya murni, dia tak terkontaminasi oleh apapun. Maka para bunda di rumah dan juga para ayah, ketika kita berada dalam kondisi emosional terhadap sikap, laku, tutur kata putra putri kita, ayo kita segera untuk meredam itu. Jangan sampai terkeluarkan sesuatu. Sekali yang terkeluarkan adalah sesuatu yang tidak baik, maka ingat hadis tadi dari Abu Hurairah, la syakka, tak diragukan lagi, tembus. Hati-hati para ibu, para ayah, orang tua. Berikutnya yang kedua, mereka yang doanya itu terkabul adalah, kalau tadi orang tua, sekarang adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi baik orang tua maupun putra, kandung, saudara, itu sama-sama diberikan hak oleh Allah, keterkabulan doanya itu lebih. Makanya Bolo yang alhamdulillah sudah dikaruniai putra putri, kita ajarkan kepada mereka untuk mendoakan kita sebagai orang tua. Bisa mungkin mau tidur ya, mau tidur, kalau masih anak-anak kan bareng-bareng tidurnya. Itu mulai kita latih anak itu untuk mendoakan kita. Redaksinya kita yang bikin, kita diktekan, ya Allah mudah-mudahan papa, mama sehat. Kita diktekan, mudah-mudahan rezeki papa, mama melimpah barokah. Kita diktekan, di samping doa Robbi firli juga kita diktekan, kita tambahkan, selipkan doa-doa yang kita desain, tapi kita minta putra-putri kita untuk mendoakan itu. Jika sejak kecil itu dilatih, maka auto saat dewasa pun anak itu akan auto mengulang doa itu. Masih 2 Bolo, sik 8 nggih. Sabar, mantun niki dilajengaken malih. Tetap di titian.